Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun kita berada, firman Tuhan kepada kita di hari Minggu ini dari Lukas 6 ayatnya 39 sampai ayatnya ke-42. Saya akan bacakan untuk kita semua. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapa engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu," padahal balok yang ada di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita untuk melihat terlebih dahulu siapa kita. Untuk melihat terlebih dahulu sejauh apa kemampuan kita, untuk melihat bagaimana kita mampu melihat sesuatu hal di depan mata kita. Kebanyakan di masa sekarang ini, tidak terlepas orang Kristen, banyak merasa dirinya paling tahu, banyak merasa dirinya paling benar, banyak merasa dirinya paling mengerti akan suatu permasalahan, merasa dirinya mampu menasehati orang lain yang bersalah. Ini adalah kemampuan setiap orang, tetapi lupa bahwa di dalam dirinya dia sendiri pernah melakukan kesalahan. Dia pernah berbuat sesuatu yang tidak baik, tetapi dia terlebih dahulu menasehati, menghakimi orang lain. Oleh karena itu, melalui firman Tuhan mengajak kita untuk mengintrospeksi diri kita, melihat sejauh mana kita memiliki intelektual, sejauh mana kita memiliki yang namanya pengertian, sejauh mana kita memiliki yang namanya pendidikan. Dan ini berhubungan dengan topik minggu kita, yakni cintailah pendidikan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita melihat di depan mata kita bahwa itu adalah salah, bisa saja yang kita lihat tidak seperti yang kita pikirkan. Kalaupun itu benar seperti yang kita pikirkan, tidak langsung serta-merta kita menghujat, menghakimi, mengatakan dia salah. Tetapi lihat ke dalam diri kita, apakah kita sudah benar? Apakah yang kita lakukan adalah yang baik? Apakah yang kita lakukan berkenan bagi orang sekitar kita? Atau yang kita lakukan lebih berbahaya, lebih celaka dibandingkan saudara kita yang bersalah tersebut. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman ini mengajak kita untuk terlebih dahulu melihat siapa diri kita, kemudian orang lain. Introspeksi diri kita, kemudian lihat orang lain. Ketika kita di dalam diri kita memiliki pengetahuan, wawasan, kita akan mengerti bahwa yang baik, yang jahat ada di depan mata kita, dan kita mampu mengeksplor, memperbaiki yang rusak ataupun menambah yang baik. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ketika seorang yang memiliki kemampuan, ketika seorang yang berpendidikan, ketika seseorang yang mendapatkan pengajaran di dalam dirinya, dia akan semakin merunduk. Seperti padi, semakin berisi semakin merunduk. Orang yang berpengetahuan adalah orang yang tunduk, bukan orang yang takut. Tetapi yang harus kita ketahui, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, orang yang berpengetahuan, orang yang memiliki pengetahuan, haruslah memiliki yang namanya takut akan Tuhan. Karena permulaan pengetahuan adalah
takut akan Tuhan. Ketika kita takut kepada Tuhan, kita akan melihat siapa diri kita. Sejauh apa kita mengenal diri kita. Kemudian kita mampu melakukan yang baik bagi sesama kita. Oleh karena itu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita lihat siapa diri kita. Mari kita tambah pengetahuan kita. Mari kita menerima pengajaran yang baik di dalam hidup kita. Mari kita lihat bahwa diri kita adalah wadah bagi Tuhan untuk menyampaikan berkat kepada semua orang. Tetapi dari semuanya, yang terutama adalah takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan akan menerima hikmat di dalam kehidupannya, sehingga dia mampu melakukan yang baik di dalam kehidupannya. Amin.